Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua sehat dan dapat mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang upaya pelestarian lingkungan hidup. Kompetensi yang akan kalian pelajari adalah 1. Siswa dapat menyebutkan contoh usaha-usaha dalam upaya pelestarian lingkungan dengan benar. 2. Siswa dapat mengetahui dampak akibat perbuatan manusia yang tidak melestarikan lingkungan dengan baik. Nah, apakah kalian sudah siap? Ayo, kita belajar. Hewan dan tumbuhan akan sangat berarti bagi kehidupan manusia apabila digunakan dengan cara yang bijak dan benar. Pemanfaatan hewan dapat berupa daging, bulu, kulit, gading, dan tenaganya. Sedangkan pemanfaatan terhadap tumbuhan bisa dimanfaatkan pada bagian akar, batang, ranting, buah, bunga, dan juga pada daunnya. Di bawah ini adalah contoh pentingnya hewan dan tumbuhan bagi kehidupan. 1. Sumber belajar guna menambah ilmu pengetahuan berharga tentang kehidupan. 2. Dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan yang berasal dari hewan dan tumbuhan. 3. Menjaga keseimbangan lingkungan dan alam sekitar. 4. Dijadikan bahan konsumsi, bahan pangan, bahkan sumber pendapatan. 5. Memberikan rasa indah terhadap alam ini. Hewan dan tumbuhan perlu dilestarikan supaya tidak mengalami kepunahan. Tujuan dari tindakan pelestarian hewan adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan, mencegah supaya tidak terjadi kepunahan pada berbagai spesies hewan maupun tumbuhan, menjaga sumber keanekaragaman hayati sebagai sumber kekayaan negara. Berikut kami sajikan beberapa tujuan upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi ini tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan. 4. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan tumbuhnya berbagai pohon. Keberadaan tumbuhan dan hewan sangat diperlukan oleh manusia. Hampir semua kebutuhan manusia bersumber dari hewan dan tumbuhan. Mulai dari makanan, pakaian, hingga berbagai peralatan rumah tangga. Berbagai spesies hewan dan tumbuhan banyak ditemukan di hutan Indonesia. Keberadaan berbagai spesies ini harus dilestarikan. Usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian hewan. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kelestarian hewan. 1. Suaka Marga Satwa, yaitu tempat melindungi hewan tertentu terutama hewan langka. 2. Cagar Alam sebagai tempat perlindungan dan pelestarian hewan, tumbuhan, tanah dan air. 3. Hutan Lindung sebagai tempat melindungi air, daerah resapan air karena di hutan dengan tumbuhan yang menutupinya. Jika terjadi hujan maka air akan tertahan dan diserap tanah. 4. Inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah perkembangbiakan pada hewan dengan menyuntikkan sperma dari hewan jantan pada hewan betina. Biasa dilakukan pada hewan mamalia. 5. Kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara memperbanyak sel tumbuh jaringan menjadi tumbuhan baru. Usaha pelestarian hewan dan tumbuhan langka. 1. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contoh pelestarian in situ adalah Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. 2. Pelestarian ex situ
adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Contoh pelestarian ex situ antara lain kebun botani, seperti taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Usaha-usaha lainnya dalam menjaga kelestarian hewan dapat dilakukan berikut. 1. Tidak berburu hewan sembarangan. 2. Melindungi hewan-hewan langka. 3. Hewan langka dibudidayakan. 4. Mencari alternatif pemanfaatan hewan-hewan langka dengan menciptakan. 5. Pengganti berbahan sintetis. Usaha-usaha lainnya dalam menjaga kelestarian tumbuhan langka dapat dilakukan berikut. 1. Tidak menebang pohon sembarangan. 2. Melakukan tebang pilih, artinya menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan. 3. Penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan atau peremajaan tanaman. 4. Pemeliharaan tanaman dengan benar. Upaya pelestarian lingkungan hidup di daratan. 1. Reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali lahan-lahan yang telah gundul. Tujuan: mencegah terjadinya erosi dan banjir. 2. Penanaman dan pemeliharaan hutan kota. Tujuannya, mengurangi pencemaran udara dari pabrik asap kendaraan. 3. Pembuatan sengkedan atau terasi ring. Sistem pemeliharaan tanah yang miring dibuat dengan cara bertingkat-tingkat. Tujuannya untuk mencegah terjadinya erosi tanah. 4. Rotasi tanaman. Bercocok tanam dengan cara menanami tanah dengan berbagai jenis tumbuhan satu musim. Tujuannya adalah untuk memelihara kandungan unsur hara dalam tanah. Upaya pelestarian lingkungan hidup di daratan. 5. Sistem tebang pilih. Tindakan penebangan pohon dengan memilih pohon yang sudah tua. Tujuannya untuk menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan. 6. Pembuatan kawasan konservasi. Kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. 7. Tidak membuang sampah anorganik di tanah. Sampah anorganik seperti plastik, kaca, kaleng. Sampah tersebut tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme dan dapat mengakibatkan pencemaran tanah. Pengolahan sampah anorganik yang benar yaitu dengan daur ulang. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, abrasi, banjir, dan tanah longsor. 1. Erosi adalah suatu proses pengikisan batuan, tanah, maupun padatan lainnya yang disebabkan oleh gerakan air, es atau angin. Pengaruh gaya berat dan organisme hidup. Angin yang berhembus kencang terus-menerus dapat mengikis batuan di dinding-dinding lembah. Air yang mengalir terus-menerus selama jutaan tahun dapat menggerus batuan di sekitar. Mencegah terjadinya erosi antara lain. 1. Menanami kembali tanah yang gundul dan tandus dengan penghijauan dan reboisasi. 2. Membuat sistem terasering atau sengkedan tanah bertingkat-tingkat pada tanah yang miring. 3. Membuat waduk atau bendungan penampungan air. 4. Tidak menebangi pohon atau hutan secara liar. 5. Pada tebing-lebing yang miring atau curam ditanami dengan tanam-tanaman keras. 2. Abrasi yaitu pengikisan tanah pantai yang diakibatkan oleh gelombang air laut. Tindakan manusia yang mendorong terjadinya abrasi adalah pengambilan batu dan pasir di pesisir pantai sebagai bahan bangunan. Selain itu penebangan pohon-pohon pada hutan pantai atau hutan mangrove memacu terjadinya abrasi pantai lebih cepat. Mencegah terjadinya abrasi antara lain. 1. Membentengi atau melakukan pembetonan di pinggir pantai. 2. Menanam pohon di sepanjang pantai seperti pohon bakau yang dapat mencegah abrasi. Usaha
usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, abrasi, banjir, dan tanah longsor. 3. Banjir. Banjir dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, terhambatnya saluran air, dan hilangnya resapan air. Manusia banyak membuang sampah ke aliran atau saluran air yang menyebabkan aliran air menjadi terhambat. Apabila terjadi hujan, maka air tidak dapat mengalir lancar sehingga mengakibatkan banjir. Selain itu, penggundulan hutan akan menyebabkan air tidak diserap oleh tumbuhan sehingga apabila terjadi hujan dapat terjadi banjir. Cara penanggulangan banjir. Untuk menanggulangi terjadinya banjir, maka dibutuhkan cara penanggulangan sebagai berikut. 1. Membuang sampah pada tempat sampah dan mencegah penebangan dan penggundulan hutan. 2. Penghijauan dan reboisasi untuk mencegah terjadinya banjir. 3. Pengoptimalan sungai ataupun selokan. 4. Larangan pembuatan rumah penduduk di sepanjang sungai. 5. Melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. 6. Mempergunakan alat pendeteksi banjir sederhana. 4. Tanah longsor. Curah hujan yang tinggi, tanah berlapis, tanah miring, dan hilangnya pohon pelindung merupakan faktor penyebab terjadinya tanah longsor. Upaya penanggulangan tanah longsor. 1. Membuat terasering, sengkeda, pada lereng yang terjal bila membangun permukiman. 2. Segera menutup retakan tanah dan dipadatkan agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan. Jangan melakukan penggalian di bawah lereng terjal. 3. Jangan menebang pohon di lereng. Jangan membangun rumah pemukiman di bawah tebing, lereng terjal. Tahukah apa yang akan terjadi apabila manusia menebang atau menggundul hutan secara liar? Pastinya akan berdampak terhadap ekosistem. Hewan-hewan yang ada di dalam hutan akan kehilangan habitat hidupnya. Selanjutnya, resapan air menjadi berkurang karena yang sebelumnya akar yang menahan air setelah ditebang menjadi tidak ada yang menahan airnya. Akibatnya pada musim penghujan akan terjadi banjir dan juga longsor. Dan pada musim kemarau terjadi kekurangan air karena cadangan air yang tadinya diresap oleh akar sudah tidak ada lagi yang meresapnya. Berikut adalah pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan. 1. Penggunaan insektisida untuk memberantas hama dapat mengakibatkan pencemaran tanah dan mengurangi kesuburan tanah. 2. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan membunuh hewan yang ada di sekitar. 3. Penebangan hutan secara berlebihan dan pembakaran hutan dapat mengakibatkan habitat hewan terganggu, menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan mempercepat pemanasan global. 4. Perburuan hewan seperti harimau Sumatera, badak berjula 1 dan cendrawasih secara liar dapat menyebabkan kepunahan dan ketidakseimbangan rantai makanan. 5. Penggunaan pupuk berlebihan dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah. 6. Penambangan liar akan mengakibatkan pencemaran lingkungan, kerusakan lapisan tanah, tanah longsor dan dapat menyebabkan pencemaran air laut. Baiklah, anak-anak, untuk pembelajaran daring kita hari ini sampai di sini, ya. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Selalu patuhi protokol kesehatan dan salam sehat. Jangan lupa untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya hanya di channel Putra Duo. Subscribe, nyalakan lonceng dan bagikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.